Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas paralel 1 akan menjelaskan materi mengenai kombinasi reaksi adisi eliminasi. Berikut anggota dari kelompok kami, yaitu ada Aliza Rahma, ada Ina Marina, ada Juman Halimi, dan Muhammad Trianto, Najwa Isyah, dan Noval serta Sanen. Materi yang pertama yaitu eliminasi dari senyawa intermediate radikal. Senyawa radikal bisa mengalami reaksi eliminasi sebagai reaksi samping selama proses transformasi dan bukan bagian dari mekanisme standar reaksi radikal. Terlihat pada reaksi 1 yang merupakan reaksi disproporsionasi radikal. Jika radikal yang dipakai adalah sama. Pada persamaan ini, alkena dibentuk dari pelepasan hidrogen radikal, kemudian berikatan dengan radikal bebas. Reaksi eliminasi unimolekular dari suatu radikal merupakan kebalikan dari adisi radikal menjadi alkena, dan reaksi tersebut bersifat eksotermik yang dapat dilihat pada reaksi kedua. Eh, Contoh kasus reaksinya adalah pada reaksi dipolimerisasi polistiren yang ditunjukkan pada reaksi ketiga. Selanjutnya, ada reaksi penghapusan radikal. Alkoksi pada reaksi keempat merupakan senyawa radikal unimolekular, kemudian membentuk karbonil dan senyawa radikal lainnya, biasanya disebut sebagai beta-sisen. Reaksi ini lebih eksotermik dari eliminasi pembentukan alkena karena membentuk ikatan karbonil akan menjadi lebih stabil sehingga laju eliminasinya meningkat. Lalu, eliminasi juga mudah terjadi dari radikal asil yang menghasilkan karbon monoksida dan radikal berbasis karbon yang dapat dilihat pada reaksi kelima. Selanjutnya, penggabungan reaksi adisi dan eliminasi dengan substitusi pada sp2 pusat. Kita dapat menggabungkan kedua reaksi tersebut karena transformasi dari kelompok fungsional dapat melibatkan keduanya dengan digambarkan sebagai reaksi adisi eliminasi atau reaksi eliminasi adisi. Itu tergantung pada urutan kedua reaksi tersebut. Urutan adisi eliminasi melibatkan salah satu penambahan menjadi ikatan rangkap terpolarisasi dengan eliminasi 1,2 pada reaksi ke-6 atau penambahan konjugasi pada eliminasi 1,4 ditunjukkan pada reaksi ke-7. Selanjutnya ada adisi nitrogen nukleofili. Banyak reaksi adisi eliminasi di pusat karbonil yang melibatkan serangan nukleofilik. Serangan nukleofilik karbon karbonil diikuti dengan eliminasi yang mengembalikan ikatan rangkap. Reaksi adisi diikuti eliminasi 1,2 kebanyakan disebut sebagai reaksi kondensasi. Kondensasi terjadi ketika dua molekul besar bergabung membuat molekul yang lebih kompleks dengan hilangnya molekul kecil seperti air atau alkohol. Oleh karena itu, kondensasi dibentuk melalui substitusi kompleks pembentukan imina atau enamina dari karbonil atau amina. Pada reaksi ke-8 dan ke-9, oksigen digantikan oleh nitrogen dengan hilangnya air. Pada persamaan 8 dapat dilihat imina yang gugus nitrogennya adalah alkil atau hidrogen juga sering ditemukan tidak stabil untuk diisolasi dari media berair karena cepat terhidrolisis kembali menjadi karbonil yang lebih stabil. Namun, ketika gugus aromatik ditempatkan pada salah satu C atau N, strukturnya lebih stabil, bisa diisolasi, dan disebut sebagai basis shift. Selanjutnya, ada materi dorongan elektron. Dapat dilihat pada reaksi 10 mekanisme pembentukan enamina. Pada langkah 1, kombinasi antara pirolidina sebagai nukleofili dan sikloheksanon sebagai elektrofili. Kemudian diperlakukan dua transfer proton yang melibatkan langkah 2 dan langkah 3 menghasilkan zat antara tetrahedra yang disebut karbinolamin. Karbinolamin cukup stabil untuk diisolasi sehingga dapat dipastikan hidupnya sebagai zat perantara dalam pembentukan emina dan enamina. Selanjutnya, langkah keempat eliminasi 1,2 menghasilkan hidroksi ditambah ion aminium untuk menetralkan muatan positif pada nitrogen iminium. Kemudian, hidroksida mendeprotonasi hidrogen alfa yang dapat dilihat pada langkah kelima.
Reaksi-reaksi ini sering dilakukan dalam benzena atau pelarut nonpolar serupa, sehingga transfer proton melibatkan zat aditif amina seperti dalam mekanismenya. Selanjutnya ada katalisis asam basa. Pada slide disajikan grafik hubungan antara pH dengan konstanta keseimbangan pada pembentukan oksim dengan menggunakan katalis hidroksil amina. Dapat dilihat bahwa grafik pada gambar tersebut membentuk sebuah puncak yang mencerminkan asam katalisis yang ditumpangkan pada pengaruh pH dalam keadaan terprotonasi amina nukleofil. Selain itu, efek substituen nitrogen terhadap laju reaksi itu bergantung pada pH. Selain itu juga terdapat pengaruh substituen amina terhadap reaksi. Pengaruh substituen amina ini dibagi menjadi dua kelas, yaitu yang pertama dengan nukleofilik kuat yang memiliki ciri-ciri pKa antara 6 dan sekitar 10. Contohnya yaitu seperti hidroksil amina dan alfil amina. Untuk bagian yang kedua yaitu yang memiliki nukleofilik yang lemah dengan pKa konjugat antara 3 dan 5. Contohnya yaitu seperti arilamina dan semikarbazida. Pada slide juga ditampilkan dua buah gambar yaitu gambar A dan gambar B. Di sini untuk gambar A yaitu menunjukkan langkah-langkah ketika digunakan amina yang sangat basa, yaitu langkah pertama ada penambahan langsung katalisis asam. Penambahan langsung katalisis asam ini merupakan katalisis asam umum ataupun katalisis asam yang spesifik. Karena amina adalah nukleofilik yang baik, maka dapat langsung ditambahkan pada semua pH. Akan tetapi jika pH sekitar 4 akan digunakan sebagai penentu laju. Mengapa demikian? Hal ini dapat terjadi karena pada pH yang rendah, konsentrasi amina yang tidak terprotonasi akan menjadi rendah juga. Dalam beberapa kasus, katalisis asam umumnya diberlakukan pada langkah pertama. Namun pada pH yang tinggi, penguraian karbinolamin itu akan menentukan laju yang dapat ditunjukkan pada gambar A langkah ketiga, yaitu terjadinya penurunan nilai kesetimbangan seiring dengan peningkatan pH. Di sini juga terlihat bahwa katalisis asam umum diperlakukan untuk dehidrasi. Selain itu, laju maksimum ketika amina berada dalam konsentrasi yang cukup tinggi sebagai basa bebas terbentuk untuk bereaksi dan terdapat cukup asam sebagai katalisis reaksi eliminasi air dari karminol amina. Beberapa perilaku dengan gambar yang berbeda perilaku dengan gambar yang kedua, yaitu pada gambar B yang ditentukan untuk amina dengan basa yang lemah. Perbedaannya yaitu terletak pada langkah pertama. Di sini amina yang digunakan itu tidak cukup nukleofil untuk ditambahkan langsung ke karbonil. Pada langkah ini digunakan katalisis asam yang yang biasanya digunakan itu asam umum. Sebelumnya pada katalisis asam sebuah keharusan bahwa amina itu berada dalam bentuk basa, terutama basa bebas, dan karenanya laju itu akan menjadi meningkat dengan meningkatnya pH. Pada pH yang lebih tinggi, dehidrasi akan menjadi penentu laju seperti yang ditunjukkan oleh langkah 3, dan ini melibatkan katalisis asam terlebih pada asam umum seperti halnya katalisis nukleofili amina. Oleh karena itu, dalam reaksi ini baik tahapan adisi maupun eliminasi itu bersifat katalisis asam umum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Angga Rahma dengan NIM G4401211014 akan menjelaskan mengenai adisi nukleofili karbon yang diikuti oleh eliminasi, yang mana nantinya adisi nukleofili ini akan berkaitan dengan reaksi Wittig. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu reaksi Wittig. Jadi, pada tahun 1954, George Wittig ini mengemukakan sintesis umum di mana senyawa alkena ini dihasilkan dari senyawa karbonil dengan menggunakan fosfonium iodida. Nah, sintesis inilah yang disebut dengan reaksi Wittig. Jika kita lihat dari reaksinya, di sini jelas terdapat sebuah karbonil. Karbonilnya dapat berupa aldehida ataupun keton yang direaksikan dengan fosfonium iodida. Dan hasilnya adalah berupa alkena dengan produk berupa trifenyl fosfina oksida.
Demikianlah gambaran umum yang akan disampaikan dalam pembentukan alkena. Nah, di sini terdapat postonium ilida atau ilit. Nah, kita perlu tahu juga pengertian dari ilit itu sendiri. Jadi, ilit atau ilida adalah suatu molekul dengan muatan positif dan muatan negatif yang berdampingan. Proton dari karbon yang bermuatan negatif ini, bermuatan positif ini, biasanya adalah berupa unsur P, unsur S, maupun unsur N. Artinya akan ada atom P yang berikatan dengan CH. Nah, ini atau proton ini akan dilepaskan oleh suatu basa melalui reaksi SN2. Seperti contohnya kita lihat pada triphenyl fosfid yang direaksikan dengan suatu halida. Nah, nantinya reaksi ini akan berlangsung secara SN2. Jika kita ingat kembali bahwa reaksi SN2 adalah reaksi yang berlangsung secara serentak. Artinya ketika si P ini dia berikatan dengan C, maka ikatan halida di sini akan terputus. Seperti itu. Jadi reaksinya secara serentak atau secara bersamaan. Dan nantinya akan dihasilkan berupa ion fosfonium dengan P-nya yang bermuatan positif. Nah, P yang bermuatan positif ini dapat kita buktikan dengan menghitung dari muatan formalnya. Jadi, jika kita ketahui bahwa elektron valensi dari P adalah 5, maka di sini kita tuliskan 5, kemudian dikurang dengan elektron yang berikatannya. Dengan ikatannya yaitu ke C6H5 ini berikatan 3 dan yang berikatan dengan Cr ini 1. Jadinya yang berikatan adalah sebanyak 4. Kemudian ditambah dengan jumlah PEB-nya. Jika kita lihat di sini bahwa tidak ada PEB, maka PEB-nya sama dengan 0. Maka jika kita hitung, benar bahwa muatan dari si P ini adalah bernilai 1 atau plus 1. Seperti itu. Kemudian setelah kita dapatkan sebuah ion dari fosfonium ini, kita akan mengetahui lagi mengenai bagaimana pembuatan dari ilit itu sendiri. Nah, pembentukan ilida ini sendiri terjadi menggunakan basa. Nah, basa yang biasa digunakan adalah basa berupa butil litium. Nah, berupa ini, butil litium ini nantinya akan digunakan untuk dapat menghasilkan si ilidanya. Jadi nanti si Li ini akan mengikat H dan yang dilepaskan adalah CH3, CH2, CH2, CH3 atau berupa butananya. Jadi nanti akan dilepaskan butananya dan nanti Li ini dia akan berikatan dengan atom H. Sehingga yang terbentuk nantinya adalah berupa muatan negatif di sini di atom C. Kenapa dia dapat bermuatan negatif? Karena jika kita lihat di sini bahwa ketika CH3, CH2, CH2 si butana ini berikatan dengan H, maka atom H ini akan lepas, kemudian akan tersisa sepasang elektron, yang mana sepasang elektron ini digunakan sebagai PEB pada atom C. Sehingga nanti atom C-nya memiliki 2 PEB dan memiliki 1 muatan negatif. Kemudian, atom C ini dapat kembali kita buktikan dengan menghitung muatan formalnya, yang mana elektron valensi dari C yang seperti kita ketahui adalah sebanyak 4, kemudian dikurang dengan pasangan elektron berikatannya adalah sebanyak 3, ditambah dengan PEB-nya terdapat 2 PEB. Sehingga dihasilkan benar bahwa muatan formal atau muatan pada atom C-nya adalah sebesar -1. Kemudian senyawa inilah yang kita sebut sebagai fosfonium ilit. Nah, yang perlu kita ketahui juga, senyawa ini akan stabil dengan adanya pergeseran elektron. Maka dari itu, di sini bisa terjadi sebuah resonansi, yang mana resonansi yang terbentuknya nanti adalah
Sepasang elektron di sini akan membentuk ikatan rangkap, sehingga muatan negatifnya akan hilang dan PEB-nya pun akan berikatan menjadi sebuah ikatan rangkap. Begitu juga dengan muatan formal P di sini positif, dia juga akan hilang karena sudah terbentuk sebuah ikatan rangkap. Dan nantinya fosfonium ilit inilah yang akan digunakan untuk bereaksi dengan aldehid atau ketan untuk membentuk senyawa alkena. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah bahwa alkil halida yang biasa digunakan dalam pembentukan ion fosfonium ini adalah bisa berupa metil primer, sekunder maupun tersier. Baik, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah mengenai mekanisme dari reaksi nitik. Nah, untuk mekanisme reaksi nitik ini melibatkan serangan nukleofilik gugus karbonil oleh karbon negatif dari ilida. Seperti reaksi di bawah ini, reaksi ini yaitu terputusnya suatu ikatan rangkap menjadi tunggal dan nantinya akan menghasilkan muatan positif dan juga muatan negatif. Nah, untuk mekanisme reaksi nitik ini terjadi melalui reaksi adisi dan diikuti oleh reaksi eliminasi. Yang pertama adalah reaksi adisi. Pada reaksi adisi akan menghasilkan produk berupa betaina. Nah, betaina ini yang perlu kita ketahui bahwa betaina adalah suatu molekul yang memiliki muatan positif dan juga muatan negatif, yang mana muatan positif di sini adalah pada atom P dan pada atom O ini bermuatan negatif. Dan letaknya ini dia tidak berdekatan. Jadi betaina adalah suatu molekul yang memiliki muatan berlawanan dan letaknya tidak berdekatan. Jika kita lihat proses dari reaksinya adalah bahwa terdapat suatu karbonil yang direaksikan dengan suatu ion fosfonium. Jadi muatan negatif ini, yang bermuatan negatif akan menyerang ke karbonil ini, yang mana karbonil ini kan dia bersifat positif. Kemudian nanti ketika muatan negatif telah menyerang atom C di sini, maka di sini akan terjadi pergeseran elektron sehingga ikatan rangkapnya akan terputus dan berubah menjadi ikatan tunggal, dan di sini atom O-nya akan kelebihan elektron sehingga di sini ada muatan negatif. Setelah dihasilkan produk berupa betaina, kemudian dilanjutkan dengan reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi ini berupa tadi produk betaina ini kita tuliskan kembali. Kemudian untuk reaksinya sendiri adalah O di sini yang bermuatan negatif akan menyerang P, sehingga yang terbentuk adalah ikatan O dan P, sehingga O dan P ini akan berikatan. Selanjutnya akan terjadi perubahan ikatan, yaitu akan terbentuknya ikatan rangkap. Di sini akan terjadi pembentukan alkena. Jadi elektron ini akan berpindah. Elektron akan berpindah ke sini, sehingga si P ini akan kelebihan elektron dan akan berpindah ke sini. Jadi dia akan membentuk ikatan rangkap pada produknya. Dan dihasilkan produk lain yaitu O yang berikatan dengan PC6H53. Nah, betaina ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa betaina ini akan mengalami siklinasi. Ini adalah produk siklinasinya dan akan terjadi eliminasi trifenilfosfina untuk membentuk alkena. Baik, selanjutnya adalah elektron pusing atau dorongan elektron. Dapat kita lihat pada skema 10.20 yaitu terjadi dorongan elektron untuk reaksi Wittig. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa reaksi Wittig ini terjadi secara SN2, di mana reaksinya ini terjadi secara serentak. Mekanismenya dimulai dengan adanya serangan dari nukleofilik karbon ilida, adanya serangan nukleofilik karbon dari sebuah ilida. Kemudian dia akan menyerang dan akan memutus ikatan rangkap di sini, sehingga dia akan berubah menjadi tunggal dan akan menghasilkan muatan negatif pada atom O. Kemudian nanti ini C-nya dia akan bergabung, akan terikat ke sini,
dan ikatan lengkapnya akan terputus, sehingga produk yang dihasilkan adalah suatu zat antara terlebih dahulu atau bentuk zat antaranya yang terbentuk yaitu berupa betaina dan juga oksafosfat. Nah, betaina dan oksafosfat ini merupakan zat antara yang terbentuk berada dalam keseimbangan. Jadi betaina ini adalah bentuk yang terbuka, sedangkan oksafosfat ini adalah bentuk tertutupnya. Dan ketika kita lihat kembali bahwa pada oksafosfat ini nantinya akan terjadi pemutusan ikatan di sini, dan di sini akan berikatan dengan PPH3, kemudian akan dihasilkan produk alkena. Jadi produk alkenanya ini dibentuk melalui eliminasi langsung dari oksafosfetana. Baik, selanjutnya adalah transfer asil. Transfer asil adalah proses kimia di mana sebuah gugus asil, yang mana gugus asil adalah gugus RCO, apapun R, yang mana R ini adalah alkyl ataupun aryl, dengan CO adalah karbonil. Jadi transfer asil ini terjadi melalui perpindahan dari suatu molekul ke molekul lainnya dan menghasilkan pembentukan senyawa-senyawa baru. Pada transfer hasil ini, ia terjadi secara adisi dan juga secara eliminasi, dan nantinya akan terbentuk suatu senyawa intermediat atau dikenal dengan senyawa tetrahedral intermediat karena bentuknya yang tetrahedral. Hal itu dapat dilihat pada skema 10.21 yang mana terjadi serangan nukleofilik langsung pada karbon-karbonil yang kekurangan elektron. Kemudian nanti akan terbentuk suatu intermediate-nya. Nah, pada proses reaksi asam klorida dengan alkohol ini tidak diperlukan katalis karena tingginya reaktivitas pada asam klorida. Sehingga terdapat dua reaksi secara umum pada hidrolisis ester ini, yaitu melalui SN2 dan yang kedua adalah melalui adisi yang diikuti oleh eliminasi. Selanjutnya adalah skema umum pendorong elektron hidrolisis ester. Transfer asil ini sering dilakukan dalam kondisi asam. Pada hidrolisis ester digunakan katalis asam spesifik dengan keuntungan ester diaktifkan menuju serangan nukleofilik. Dapat dilihat pada skema 10.22, yaitu terdapat 6 step, di mana step pertama itu terjadi protonasi oksigen karbonil pada ester, yaitu protonasi karbonil ini oleh hidronium dan akan menyebabkan karbonil yang sangat elektrofilik. Kemudian pada step kedua terjadi adisi nukleofilik air untuk mencapai bentuk terprotonasi dari ester. Nah, penambahan air ini akan menyebabkan pemutusan ikatan karbonil. Selanjutnya pada step ketiga, yaitu adanya deprotonasi ion oksonium untuk membentuk zat antara atau tetrahedral atau kita sebut dengan TI. Kemudian pada step keempat ini terjadi protonasi dari gugus etoksida. Nah, protonasi oksigen karbonil ini terjadi pada ester dari gugus etoksida. Kemudian pada step kelima ini terjadi eliminasi oleh sepasang elektron bebas pada OH membentuk ikatan CO. Jadi pada step 5 ini disosiasi bentuk terprotonasi dari zat antara tetrahedral ke alkohol dan bentuk terprotonasi asam karboksilat. Selanjutnya pada step terakhir yaitu step 6 terjadi deprotonasi dari bentuk asam karboksilat terprotonasi. Jadi deprotonasi oleh air ini akan menghasilkan produk berupa asam karboksilat yang terprotonasi. Selanjutnya adalah skema umum pendorong elektron hidrolisis ester ini. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa terdapat kemungkinan lain selain pembentukan dari tetrahedral, atau terdapat kemungkinan lain selain TI, ini pembentukan ion asilium, etana, dan perpindahan langsung analog dengan reaksi S2. Dapat kita lihat pada gambar di sini, yaitu mekanismenya pada bagian A, yaitu protonasi gugus pergi daripada oksigen karbonil ini menyebabkan perantara ion asilium. Kemudian pada proses yang B terjadi eliminasi gugus pergi dengan basa mengarah ke zat antara ketana. Kemudian pada proses C terjadi perpindahan tipe SN2 yang mana terjadi secara serentak, di mana nanti cisnya ini bukan asil transfer karena gugus asil tetap melekat pada oksigen ester asli. Dan pada proses D yang terakhir yaitu terjadinya pembentukan
TI atau tetrahedral yang paling umum. Selanjutnya adalah pengacakan isotop atau isotope scrambling. Pengacakan isotop adalah proses di mana isotop dari suatu unsur kimia diubah atau dicampur dengan isotop lainnya. Dalam reaksi asam karboksilat derivatif seperti ester, dua gugus OH di dalam tetrahedral intermediate adalah ekivalen. Sehingga apabila reaksi berada di dalam air berlabel 18O, maka salah satu gugus OH akan memiliki label isotop. Apa itu tetrahedral intermediate? Tetrahedral intermediate adalah intermediate reaksi di mana susunan ikatan di sekitar atom karbon awalnya berganda telah berubah dari trigonal menjadi tetrahedral. Intermediate ini muncul dari adisi nukleofilik ke gugus karbonil. Stabilitas intermediate tetrahedral tergantung pada kemampuan gugus yang terikat pada atom karbon tetrahedral baru untuk meninggalkan dengan muatan negatif. Contohnya, dalam reaksi substitusi derivatif karboksilat, isotop oksigen berlabel 18O dipakai sebagai label karena isotop ini memiliki 2 neutron tambahan dibandingkan dengan isotop oksigen umumnya, yaitu isotop berlabel 16O. Dengan menggunakan isotop berlabel 18O, perubahan dan perpindahan oksigen dalam molekul dapat dilacak secara lebih spesifik. Pelabelan derivatif asam karboksilat dengan isotop 18O dilakukan dengan menggantikan satu atau lebih atom oksigen dalam molekul isotop 18O. Derivatif asam karboksilat yang telah dilabeli kemudian direaksikan dengan air. Proses ini dapat menggambarkan reaksi substitusi pada derivatif karboksilat, di mana salah satu gugus penggantian atau gugus yang keluar akan digantikan oleh air. Dalam reaksi ini terbentuk intermediate tetrahedral yang sementara, di mana atom karbon pusat terikat pada 4 gugus fungsional atau atom, membentuk struktur geometri tetrahedral. Setelah reaksi selesai, analisis dilakukan dan ditemukan bahwa sisa reaktan derivatif asam karboksilat yang belum bereaksi sepenuhnya memiliki proporsi oksigen yang diberi label 18O yang berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa isotop 18O telah terlibat dalam reaksi dan terdapat perpindahan atom oksigen selama terbentuknya intermediate tetrahedral. Hal ini dikarenakan intermediate tetrahedral lebih cenderung menuju produk daripada kembali ke reaktan. Hal ini ditandai dengan adanya konstanta kedua yang jauh lebih besar daripada konstanta min 1. Prediksi lokasi pembelahan transfer asil. Transfer asil adalah suatu reaksi kimia di mana gugus asil RCO- ditransfer dari satu senyawa ke senyawa lainnya. Hidrolisis ester adalah salah satu contoh transfer asil paradigmatik yang kompleks dan rentan terhadap berbagai bentuk katalis. Hidrolisis ester memiliki 2 mekanisme yang mungkin untuk pemutusan ikatan, yaitu mekanisme adisi eliminasi dan mekanisme SN2 pada gugus ester. Adisi eliminasi menyebabkan retensi stereokimia dari gugus R-ester, sedangkan serangan SN2 membalikkan stereokimia dari gugus R-ester. Metode lain untuk analisis adalah dengan memeriksa pusat stereogenik pada gugus ester. Cara paling jelas untuk membedakan situs pemutusan ikatan adalah dengan label isotop. Jika oksigen ether dari gugus ester diberi label 18O, maka label akan hilang dalam produk asam karboksilat dalam mekanisme adisi eliminasi, tetapi akan tetap ada dalam mekanisme SN2. Ditemukan bahwa mekanisme adisi eliminasi jauh lebih mudah dan umum
Dan mekanisme SN2 hanya dapat digunakan untuk kelompok ester yang kecil dan mudah mengalami serangan nukleofilik, seperti metil dan benzil. Biasanya, nukleofil yang sangat kuat seperti RS- dan RSE- juga diperlukan. Jalur SN2 juga dapat menjadi lebih disukai jika gugus R berukuran sangat besar secara sterik. Dalam hidrolisis ester, label isotop dapat digunakan untuk membedakan mekanisme pemutusan ikatan. Ditunjukkan bahwa label derivatif dapat memberikan bukti eksperimental yang kuat untuk pembentukan intermediate tetrahedral dalam reaksi substitusi derivatif karboksilat. Selain itu, hidrolisis ester juga dapat dipengaruhi oleh berbagai bentuk katalis, seperti katalis asam dan basa serta katalis logam. Selanjutnya, masuk ke bagian katalis. Reaksi transfer asil rentan terhadap berbagai bentuk katalis, termasuk katalis asam, basa, dan nukleofilik. Salah satu metode yang paling umum untuk mengkatalisis transfer asil adalah dengan menambahkan nukleofil, terutama pada reaktan halida asam. Penambahan trietilamina dapat meningkatkan laju reaksi, menetralkan HX yang dihasilkan, dan membentuk intermediate yang sangat reaktif. Serangan awal amina lebih cepat dibandingkan serangan oleh alkohol atau air yang kurang nukleofilik, akan menciptakan zat antara dengan muatan positif. Ini adalah karbonil yang sangat reaktif yang kemudian akan menambahkan nukleofil lebih cepat dari asam halida awal. Metode lain untuk mengkatalisis transfer asil adalah dengan menambahkan katalis asam atau basa. Reaksi transfer asil dapat digunakan untuk mensintesis berbagai produk yang berbeda, tergantung pada jenis senyawa asil dan nukleofil yang terlibat. Peran amina dalam reaksi ini yaitu sebagai nukleofil dan amina lainnya sebagai katalisator basa umum. Pertama, amina non-nukleofil mengikuti hubungan Bronsted, tetapi amina yang cukup kecil untuk menjadi nukleofil jauh lebih aktif. Selain itu, efek isotop pelarut sangat berbeda untuk jalur nukleofilik dan basa umum. Amina nukleofilik kecil tidak menunjukkan efek isotop pelarut, sedangkan amina yang bertindak sebagai katalisator basa umum menunjukkan efek isotop pelarut. Ini menunjukkan bahwa amina dapat berperan sebagai nukleofil atau katalisator basa umum, tergantung pada ukuran dan sifatnya. Dalam reaksi hidrolisis amida, terdapat dua kondisi katalis yang dapat terjadi, yaitu katalis asam dan katalis basa. Kondisi katalis asam melibatkan protonasi oksigen karbonil amida, yang kemudian diikuti oleh serangan nukleofilik oleh molekul air. Proses ini menghasilkan asam karboksilat dan ion amonium. Di sisi lain, kondisi katalis basa melibatkan serangan nukleofil oleh ion hidroksida pada karbonil amida, yang kemudian menghasilkan asam karboksilat dan garam amida. Reaksi hidrolisis amida dalam kondisi katalis basa, serangan nukleofil oleh ion hidroksida pada karbonil amida akan menghasilkan asam karboksilat dan garam amida. Proses ini memerlukan kondisi yang cukup keras, seperti penggunaan asam atau basa kuat dan pemanasan yang cukup lama. Proses ini memungkinkan pemutusan ikatan pada amida dan pembentukan asam karboksilat. Pada reaksi di bawah ini, serangan nukleofilik oleh hidroksida menghasilkan intermediate tetrahedral yang dapat mengeluarkan gugus anion amida, yang kemudian akan menghapus proton dari asam karboksilat yang dihasilkan dengan cepat. Perlu diingat bahwa hidroksida tidak diregenerasi dalam reaksi ini, sehingga ini merupakan reaksi yang diinisiasi oleh basa, bukan reaksi yang dikatalisis oleh basa.
Anion amida merupakan gugus pergi yang sangat buruk. Oleh karena itu, nilai konstanta 2 mewakili langkah penentu laju. Pemindahan isotop berlabel 18O yang sangat cepat dari air ke reaktan dibandingkan dengan pembentukan produk mendukung nilai konstanta 2 sebagai langkah penentu laju. Selain itu, ada beberapa bukti bahwa suatu bentuk dianonik dari intermediate tetrahedral diperlukan untuk menghasilkan intermediate yang cukup reaktif untuk mengeluarkan anion amida. Oleh karena itu, katalis basa tidak terlalu efektif untuk hidrolisis amida. Tetapi, katalis basa sangat efektif untuk hidrolisis ester, dan mekanismenya serupa dengan hidrolisis amida. Pemutusan gugus pergi dari reaktan dan reaksi ke arah reaktan memiliki konstanta laju yang hampir sama, yaitu nilai K2 sama dengan K-1. Keseimbangan antara konstanta laju yang lebih besar tergantung pada gugus R ester. Hidroksida dan alkoksida meninggalkan dengan laju yang sama, sedangkan fenoksida pergi keluar jauh lebih cepat. Katalis basa dapat digunakan untuk menghidrolisis ester menjadi garam karboksilat dan alkohol. Proses ini memerlukan kondisi yang cukup keras, seperti penggunaan basa kuat dan pemanasan yang cukup lama. Katalis asam sangat efektif untuk hidrolisis amida, karena amida sangat tidak reaktif terhadap serangan nukleofilik. Katalisis asam spesifik diperlukan untuk mengaktifkan karbonil sehingga serangan nukleofilik dapat terjadi. Dalam katalis asam, protonasi oksigen karbonil amida diperlukan untuk mengaktifkan spesies sehingga serangan nukleofilik dapat terjadi. Dalam kondisi asam hingga sekitar 80% asam, oksigen karbonil adalah situs protonasi, mendukung mekanisme adisi eliminasi dan keberadaan intermediate tetrahedral. Di atas sekitar 80% asam, mekanisme akan bergeser menjadi proses yang mirip dengan mekanisme SN1 dengan intermediate ion asilium. Oleh karena itu, dalam hidrolisis amida yang dikatalis oleh asam, terdapat masalah tambahan tentang apakah protonasi terjadi pada oksigen karbonil atau pada nitrogen. Hidrolisis ester yang dikatalisis oleh asam juga sangat efektif. Pertukaran oksigen dari air diamati dalam kebanyakan kasus yang mendukung mekanisme adisi eliminasi. Katalisis asam spesifik adalah metode hidrolisis yang paling umum, meskipun katalis asam umum dapat diamati dengan ester yang lebih elektrofilik. Proses ini memerlukan kondisi yang cukup keras, seperti penggunaan asam kuat dan pemanasan yang cukup lama. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih kepada teman saya sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme reaksi substitusi elektrofilik aromatik. Mari kita mulai dengan topik yang menarik pada siang hari ini. Nah, secara umum, substitusi aromatik merupakan salah satu reaksi yang sering terjadi dalam kimia, terutama melalui jalur elektrofilik. Konsep ini sesuai dengan paradigma reaktivitas yang menyatakan bahwa sistem IP aromatik yang kaya elektron berinteraksi dengan muatan positif. Jadi sistem cincin bendena yang kaya elektron itu berinteraksi secara positif, muatan positif sebagian atau sepenuhnya pada elektrofil. Nah, substitusi aromatik elektrofilik ini melibatkan penggantian atom hidrogen pada cincin aromatik dengan suatu elektrofil sambil melepaskan proton. Contohnya itu pada gambar di samping ya, itu misalnya ini satu cincin benzena,
Cincin ini memiliki atom H dan akan diganti dengan satu elektrofil. Nah, elektrofil sendiri itu adalah satu gugus yang menyukai elektron. Jadi elektrofil itu adalah suatu gugus positif. Nah, H ini juga muatan parsialnya positif sehingga bisa saling menggantikan. Nah, kedua hal inilah disebut dengan substitusi elektrofilik aromatik. Nah, selanjutnya, substitusi elektrofilik itu juga memiliki mekanisme reaksinya. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang arah panah elektron dalam substitusi aromatik elektrofilik. Mungkin teman-teman masih ingat ya, dengan reaksi nitrasi, sulfonasi, brominasi, alkilasi hidrokraft, aksilasi hidrokraft pada cincin aromatik dari pembelajaran kimia organik dasar, kimia organik satu dulu. Nah, tujuan kita di sini itu bukan untuk mengulas satu persatu reaksi tersebut, tetapi untuk mengulang kembali, mengingat kembali mekanisme reaksi umum substitusi elektrofilik aromatik ini, sehingga nantinya bisa uh, kita dapat mendalami regio kimia, laju reaksi dengan mengacu pada prinsip-prinsip reaktivitas molekul melalui tahapan-tahapan mekanisme reaksi. Nah, karena itu mungkin di sini kita cuma akan membahas tentang salah satu reaksi yang cukup lengkap untuk penggambarannya, itu kita menggunakan contoh reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Nah, di gambar ini teman-teman bisa lihat di slide ini itu suatu, jadi ini adalah produknya. Nah, dan ini berasal ini cincin bendenanya, dan ini adalah reaktannya. Nah, reaktan ini akan dimasukkan berupa tersutil utana itu ke dalam cincin bendenanya. Nah, teman-teman ingat kalau reaksinya itu elektrofilik, harus dibuat gugusnya itu sedemikian rupa sehingga positif. Karena itu biasanya itu dibuat dalam bentuk fluoroalkana, haloalkana, sehingga nanti ketika misalnya di sini butananya ini bisa direaksikan dengan tersebut terus butil klorida ini bisa direaksikan dengan AlCl3. Nah, dengan AlCl3 ini akan mengambil si Cl-nya. Akan tersisa satu tersbutil yang muatannya positif. Nah, muatan positif inilah yang nanti akan bisa dimasukkan ke dalam cincin benzenanya. Nah, di cincin benzena itu akan masuk secara tidak secara SN2 ya, secara SN1. Jadi di butana ini, di persbutil ini akan masuk secara SN1, tidak secara SN2, jadi masuk dan mengambil ikatan Pi yang harusnya ada di sini awalnya. Ikatan Pi di sini itu akan disumbangkan kepada si tersbutil uh, tersbutil tersbutil tadi. Yang mana selanjutnya dengan masuknya tersbutil itu atom H itu akan keluar, diambil oleh AlCl3 tadi. Nah, sehingga ikatan H ini, elektron berpasangan ikatan H itu akan masuk lagi sehingga akan terbentuk cincin benzena utuh kembali. Nah, hal ini menjadi substitusi elektrofilik Friedel-Crafts atau penambahan gugus alkil pada benzena. Nah, begitu kira-kira mekanisme penangkungnya. Itu adalah contoh dari mekanisme reaksi dalam substitusi elektrofilik. Namun secara garis besar itu selalu sama, akan dibuat gugus substitut reaktannya itu menjadi satu elektrofil yang nantinya akan
mengganti gugus hidrogen yang ada pada cincin bentena. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah berdasarkan eksperimen tentang apa sih yang terjadi dalam reaksi ini, mekanismenya gimana. Nah, sesuai yang saya katakan tadi ya, ada dua mekanisme utama ketika si gugus elektrofili itu sudah terbentuk. Nah, yaitu adalah pertama masuk secara SN1 dan keluarnya hidrogen di sini, di dalamnya. Nah, karena reaksi pertama itu bereaksi secara kesetimbangan dan reaksi kedua itu bereaksi secara irreversibel, itu biasanya kita bisa uh, mas, uh, sebagian besar kemungkinan besar itu langsung bisa ngejudge kalau K2 itu lebih besar daripada K1 sehingga tahap penentu laju kan reaksi yang lambat ya, maka reaksi yang lambat itu pada tahapan ini lah penentu laju terjadi pada ketika pembentukan kompleks karbanium namanya. Jadi di sini sebenarnya ada H ya, tidak ditulis. Nah, ada H di sini. Jadi kompleks karbanion. Nah, itu kelihatan nih kalau ada sebaran muatan positif di dalamnya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke efek isotop kinetik. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, efek isotop kinetik itu gimana cara kita mengukur gimana sih pengaruh suatu gugus hidrogen. Kebanyakan efek isotop kinetik itu mengganti gugus hidrogen dengan deuterium yang cukup praktis, yang mungkin lebih praktis penggunaannya daripada beberapa gugus lain, sehingga akan teramati gimana reaksinya itu akan melambat. Nah, deuterium itu kan lebih berat ya daripada hidrogen, sehingga untuk terjadinya suatu reaksi itu dengan menggunakan deuterium, jika memang terjadi pelibatan gugus deuterium di dalamnya, maka reaksi tersebut akan lebih lambat daripada hidrogen. Ini pada rumus yang bahas sama dengan tadi. Sama dengan tadi yang lebih nilainya daripada satu. Nah, jika memang nilainya lebih daripada satu, itu berarti memang ada indikasi kalau gugus deuterium yang kita ganti dengan gugus H. Nah, dalam hal ini itu gugus ini ya yang saya lingkari itu pertama dicoba pakai hidrogen, sudah coba pakai deuterium dan diukur pengaruhnya gimana. Nah, jika memang terjadi kalau deuterium itu lebih lambat secara keseluruhan reaksi KH per KD-nya itu tinggi, maka itu memang benar kalau gugus tersebut benar-benar berpengaruh pada reaksi. Nah, namun ternyata berdasarkan hasil eksperimen itu nilai KH per KD-nya, nilai KIE-nya, kinetic isotop effect-nya itu tidak terlalu besar seperti yang dibayangkan. Nah, hal ini menunjukkan indikasi adanya pengaruh K2 ini loh. Sebelumnya itu kita kan menganggap kalau K2 itu sangat-sangat besar daripada K1. Jadi perbandingan K1 K2 misalnya K2 K1 itu 100 detik, K2-nya 1 detik. Kan kalau di mana 101 detik dan itu sangat tidak berpengaruh. Namun ternyata K2-nya itu mendekati nilai K1 atau bahasanya itu tidak bisa diabaikan. Nah, jadi dari sini uh, adanya efek partisi di mana tahap penentu lajunya itu tidak hanya dari K1 K-1 ini, tapi juga dari K2. Sehingga uh, terbentuknya K-1 dan K2 itu nilainya hampir sama dan itu berefek kepada pembentukan kecepatan
dirumuskan dalam DP per DP atau pembentukan produk per waktu, itu di sini terlibat kalau ada variabel K1, K2, dan K-1. Karena K1, K2, dan K-1-nya itu tidak bisa diabaikan, tidak bisa diabaikan. Nah, kita menyebutnya dengan efek partisi atau efek pembagian. Di sini pengamatan isotop tadi, efek isotop nilai KI yang kecil tadi itu disebutkan bahwa oleh fakta bahwa intermediate dapat terbagi menjadi bahan awal. Jadi balik lagi ke reaktannya, si intermediate-nya itu K-1, dan sehingga langkah kedua secara kinetik dapat diamati. Keduanya dapat diamati, terus artinya ketinggian penghalang pada permukaan untuk langkah K-1 dan K2 dapat diamati dan tidak bisa diabaikan. Jadi kita nggak bisa hanya membentuk kalau rumus reaksinya itu dp per dt sama dengan K1 reaktan, tapi harus terlibat K1, K1, dan K2-nya. Oke, lanjut itu untuk efek isotop kinetik. Dan ini, nah, lanjut itu adalah kestabilan senyawa intermediate kompleks. Nah, senyawa intermediate itu misalnya dari reaksi ini adalah senyawa kompleksnya. Ini adalah senyawa kompleksnya. Nah, itu ternyata juga bisa stabil gitu loh. Kadang-kadang eh, senyawa intermediate-nya itu gak stabil, jadi reaksinya langsung terjadi, K2-nya sangat besar gitu. Tapi kadang-kala karena kompleksnya itu stabil, jadi K2-nya itu kecil, pembentukan dari kompleks menjadi produk itu kecil, dan kita dapat mengamati nilai K2-nya. Seperti yang efek isotop kinetik tadi bahas. Nah, senyawa intermediate kompleks pada reaksi elektrofilik ini kita bisa berubah membagi jadi dua ya. Itu adalah kompleks sigma dan kompleks B. Nah, kompleks sigma itu seperti ion benzenium. Misalnya ini adalah benzena. Nah, itu gugus elektrofilinya berikatan dengan satu C. Nah, satu atom C. Nah, ini disebut dengan kompleks benzenium. Beda lagi dengan kompleks P, kompleks sigma. Ini kan kompleks sigma. Kompleks P itu berarti berikatan kepada elektron P-nya atau cincinnya. Nah, misalnya ini adalah satu bendena. Nah, si elektrofil itu akan berikatan dengan satu cincin, misalnya di sini, elektrofilinya akan membentuk kompleks. Tentu ini sebenarnya berikatan pada cincinnya. Nah, C1 berikatan langsung dengan 2C, C4 atau C6. Nah, secara keseluruhan tentu karena kita bisa melihat kalau di efek ini akan memungkinkan terbentuk kompleks P yang dalam kasusnya itu memang lebih stabil senyawa intermediate-nya, yang artinya pengaruhnya pada kecepatan reaksi nanti akan memungkinkan nilai K2-nya lebih kecil dan bisa diamati. Nah, di sini ada data yang disebutkan itu adalah mekanisme oleh GA, mekanisme electrophilic aromatic substitution. Nah, di sini sebuah substituen, jadi substituen benzena itu dimasukkan dengan bromin.
dengan bromida itu dengan cara HFBr3 dalam pembuatan asetik acid. Nah, itu akan nanti membentuk kompleks P dengan Br. Nah, di sini kelihatan stabilitas kompleksnya gimana. Di sini ada H metil, dimetil, 1,2 dimetil, 1,3 dimetil, 1,4 dimetil, 1,2,3 trimetil, 1,35 trimetil. Ini maksudnya cincin si benzenanya. Berarti kalau misalnya H berarti itu benzena biasa. Kira-kira seperti ini. Kalau metil berarti itu pectolena gitu loh. Terus kalau 1,2 dimetil itu kayak orpo. Terus kalau 1,3 dimetil meta, 1,4 dimetil itu para. 1,2,3 trimetil itu yang seperti ini. Dan 1,3,5 trimetil itu yang seperti itu. Nah, itu relatif sigma complex stability dan relative rate of rumination itu kelihatan ya kalau ternyata semakin banyak gugus-gugus pendorong elektron apalagi dengan ini akan semakin stabil kompleksnya yang artinya itu reaksi keduanya itu akan berjalan lebih lambat. Jadi pada penambahan relative rate bromination pada 1,5 trimetil dibanding dengan benzena botak aja itu akan 189 juta kali lebih stabil, yang berarti 189 juta kali lebih lambat daripada reaksi pada benzena. Kira-kira begitu. Jadi penambah substituen pada cincin benzenanya, peran benzena itu akan membentuk senyawa intermediate yang lebih stabil, sehingga reaksinya itu akan lebih lambat. Reaksi pembentukan reaktannya, jadi dia tertahan gitu di senyawa intermediate. Nah, kira-kira begitu materi dari saya. Mungkin salah dan maaf. Sekian, terima kasih. Lanjut kepada review kimia teman saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Radio, kimia, dan laju substitusi aromatik. Zat hidrogen pada substitusi benzena menyebabkan reaksi kimia yang ekuivalen. Jika memiliki satu substituen pada cincin, maka akan menghasilkan produk isomer berupa orto, meta, atau para. Reaksivitas berbagai gugus pada aromatik tersubstitusi cincin dapat dikuantifikasi yang dikenal dengan faktor laju parsial pada persamaan yang ada di samping. FNR dengan N merupakan orto, meta, dan para, sedangkan R merupakan substituen. Persamaan ini merupakan konstan laju untuk reaksi masing-masing isomer dengan elektrofil yang dibandingkan dengan konstan laju untuk penambahan gugus pada benzena itu sendiri. Pada persamaan untuk orto dan meta dibagi dua karena adanya dua hidrogen pada orto dan meta. Sedangkan pada konstanta laju benzena dibagi 6 karena memiliki 6 hidrogen. Pada tabel tersebut menunjukkan beberapa faktor laju parsial untuk berbagai reaktan, seperti posisi para dalam toluena mengalami nitrasi sekitar 46 kali lebih cepat dibandingkan benzena itu sendiri. Sedangkan pada posisi orto mengalami 39 kali lebih cepat dibandingkan benzena itu sendiri. Sama halnya dengan posisi meta, yaitu 1,3 kali lebih cepat dibandingkan benzena itu sendiri. Dengan itu,
Gugus metal pada toluena digambarkan sebagai pengaktif, sedangkan isomer pada klorobenzena berbanding terbalik dengan toluena. Klorobenzena bereaksi lebih lambat dibandingkan benzena, sehingga gugus kloro dapat digambarkan sebagai teman aktif. Substituen aromatik dibagi menjadi dua kategori mengenai aromatik elektrofilik reaksi substitusi. Yang pertama merupakan mengaktifkan atau menonaktifkan, dan yang kedua merupakan pengarahan orto atau para atau pengarahan meta. Jika nilai FNR lebih dari 1, maka substituen R sedang aktif. Jika nilai FNR kurang dari 1, maka substituen R sedang non-aktif. Semua aktivator bersifat pengarah orto atau para, sedangkan hampir semua non-aktif bersifat pengarah meta. Halogen merupakan pengecualian terhadap korelasi ini, karena halogen bukan menonaktifkan, tetapi untuk mengarahkan orto atau para. Dalam merasionalisasi pola substitusi, kita perlu mengkaji stabilitas relatif dari berbagai pola tersebut, kompleks radioisomeriknya, yang dapat dilihat pada gambar yang menunjukkan struktur resonansi dari ion karbenium yang dihasilkan setelah penambahan elektrofil sembarang ke benzena yang tersubstitusi pada posisi orto, meta, dan para. Jika X adalah CH3 atau metil, pada posisi orto dan para akan menghasilkan karbenium tersier. Sedangkan pada posisi meta tidak menghasilkan karbenium tersier. Ion karbenium tersier lebih stabil dibandingkan ion karbenium sekunder dan terbentuk lebih cepat. Oleh karena itu, orto dan para lebih disukai karena alkyl distabilkan menjadi ion karbenium melalui superkonjugasi. Selain itu juga, gugus alkyl dapat meningkatkan laju reaksi relatif terhadap benzena. Kemudian, pada gugus lain yang dapat menyumbangkan elektron juga aktif. Secara atom dengan pasangan yang menyumbangkan elektron ke ion karbenium melalui resonansi seperti OR, NR2, dan SR seperti pada gambar. Jika X adalah Cn yang merupakan gugus menarik elektron, kompleks sigma yang diperoleh dari adisi elektrofil, orto dan para mempunyai struktur resonansi di mana muatan positif berbatas langsung dengan gugusnya. Kemudian muatan positif akan menjadi tidak stabil. Serangan pada posisi meta akan menghasilkan penonaktifan paling sedikit karena tidak ada struktur resonansi tempat muatan positif berdatasan langsung dengan gugus menarik elektron, sehingga dapat dijadikan pengarah meta. Pada tabel tersebut menunjukkan laju nitrasi relatif beberapa turunan benzena, dan berikut ini mendemonstrasikan efek menyumbangkan elektron atau mengaktifkan dan menarik atau menonaktifkan efek dari beberapa rangka substituen. Kemudian, dapat substitusi nukleofili aromatik. Substitusi nukleofili aromatik atau S2R yang sering terjadi pada cincin aromatik dengan gugus menarik pada posisi orto atau para, dengan gugus menarik elektron yang kuat, biasanya nitra atau siano. Pertama yaitu dorongan elektron untuk S2R. Penyerangan nukleofilik hidroksida pada gugus terdiklor menyebabkan ikatan pi akan putus, sehingga karbon di sebelahnya akan memiliki nilai muatan yang negatif.
hal tersebut karena pada fase tersebut mengandung partikel positif. Zat karbonium yang terbentuk akan terstabilkan melalui resonansi yang disebut dengan kompleks Meitner-Hammer. Kemudian muatan negatif akan bergerak mendorong kemudian atom nitro akan mengambil muatan negatif dan meletakkan pada atom oksigen yang lebih stabil. Muatan negatif pada salah satu atom oksigen akan membentuk ikatan lipid dan mendorong kloro atau gugus bersihnya untuk melepaskan gugus bersihnya. Serangan nukleofilik oleh hidroksida memiliki karakter negatif pada nukleon yang dibuktikan dengan dorongan elektron. Kemudian terdapat observasi eksperimen. Substitusi nukleofilik aromatik memiliki orde total 2. Orde pertamanya merupakan nukleofilik masuk ke dalam cincin, dan yang kedua merupakan lepasnya gugus tergi yang dapat menjadi orde total 2. Struktur pantara disebut kompleks Meitner-Hammer atau kompleks Dickson-Meitner-Hammer. Kompleks Meitner-Hammer terkadang dapat diamati secara langsung pada suhu rendah, yang dimana dalam pelarut apatik tulangnya gugus tergi dapat menentukan laju, karena nukleofil sangat aktif dalam pelarut tersebut. Dalam pelarut apatik, baik serangan nukleofilik atau gugus tergi lepas dapat menentukan waktunya. Tempat penyerangan nukleofil tidak dipengaruhi oleh lokasi gugus lainnya pada cincin aromatik. Tempat penyerangan ini harus merupakan karbon dengan gugus tergi agar mengarah ke suatu produk. Dengan substitusi elektrofilik aromatik, gugus-gugus pada cincin mempengaruhi regio kimia reaksi menjadi salah satu orto atau para atau meta. Tetapi terdapat beberapa substitusi aromatik yang terlibat jalur transfer elektrotunggal atau SEP. Karena cincin aromatik kekurangan elektron dan nukleofilik elektron, maka terjadinya transfer elektron tunggal dari nukleofil ke nukleofil. Kemungkinan terjadinya cincin semakin besar karena cincin aromatik semakin menyusun elektron. Contohnya dapat dilihat dalam reaksi 1-kloro 2,46 trinitrobenzena dengan hidroksida. Kemudian dapat terjadi juga reaksinya berada pertama dalam struktur aromatik dan orde 0 masuk ke nukleofil tersebut. Hal ini mengingatkan pada reaksi SM1. Mekanisme ini terjadi pada garam diazomum, di mana gugus terginya yaitu N2 dapat lepas tanpa bantuan, meninggalkan kation aryl yang terperangkap oleh nukleofil. Nukleofil yang dapat berupa air untuk membuat fenol atau garam CuH yang menempatkan gugus X pada cincin atau reaksi Randy-Meyer. Reaksi Randy-Meyer sebenarnya melibatkan transfer elektron seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam koneksi.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sanendita Syafitri dengan NIM G4401211043. Di sini saya akan menjelaskan reaksi yang melibatkan benzin. Benzin merupakan benzena yang dikurangi 2 hidrogen yang berdekatan menghasilkan ikatan lengkap 3 formal dengan rumus C6H4. Struktur benzin sendiri telah diteliti dan diuji baik secara eksperimental maupun secara teoritis. Nah, representasinya alkuna lebih dapat diterima secara luas. Dapat dilihat pada gambar, terdapat struktur kumulena dan biradikal. Nah, struktur ini merupakan kontributor resonansi yang signifikan. Reaksi yang melibatkan benzin merupakan salah satu reaksi substitusi yang terjadi pada cincin aromatik dengan adanya nukleofil melibatkan intermediasi benzin. Selanjutnya, elektron pendorong reaksi benzin. Nukleofil bertindak sebagai basa untuk mendeprotonasikan posisi yang berdekatan dengan gugus pergi, sehingga menghasilkan reaksi eliminasi yang menghasilkan benzin. Dan jika gugus pergi pada suatu reaksi itu bagus, eliminasi dapat dilakukan seperti pada gambar. Benzin sangat straight dan cepat bereaksi, sehingga elektrofil dengan penambahan nukleofil dengan pembentukan karbanion sp2 yang mendeprotonasi pelarut dengan sangat cepat. Oleh karena itu, urutan reaksi yang digunakan dalam mekanisme ini ialah eliminasi adisi. Pada mekanisme ini, anion amida ditunjukkan sebagai basa. Namun, basa organik seperti hidroksida dan alkoksida juga efektif dalam reaksi ini. Pengamatan eksperimental. Nah, reaksi orde pertama pada cincin aromatik dan basa. Pembentukan analin dari 2,6 dideuteriobromobenzen menunjukkan efek isotop 5,5 yang mendukung eliminasi penentu laju melalui deprotonasi. Dalam percobaan Roberts menunjukkan bahwa ketika karbon yang memiliki gugus pergi pada cincin aromatik merupakan produk didistribusikan antara karbon yang melekat dan berdekatan dengan nukleofil, mendukung zat antara simetris seperti benzena. Nah, label ini tidak bergantung pada gugus pergi mana yang ada pada cincin, sehingga mendukung intermediasi umum benzen dari reaktan berbeda. Nah, kita dapat melihat urutan standar aktivitas gugus pergi di mana laju reaksi menurun dengan deret berikut, yaitu deretnya I lebih besar dari BF, lebih besar dari Cl, dan lebih besar dari F. Sebenarnya ketika gugus pergi yang menarik elektron itu sangat buruk, maka terjadi pengusiran gugus pergi. Nah, hal ini dapat menjadi penentu laju. Artinya karbanion itu dibuat sebelum meninggalkan grup. Misalnya, fluorobenzen dicampur dengan urea dalam amonia mengacak deuterium yang berdekatan dengan fluor. Tetapi tidak terjadi eliminasi yang dapat dilihat pada gambar ini. Nah, fluorobenzen juga menunjukkan persentase pengacakan yang kecil. Artinya, eliminasi untuk membentuk benzena juga terjadi secara bertahap.
Dalam hal ini, komponen eliminasi pada barisan eliminasi adisi bersifat reaksi E1CB. Nah, sebaliknya dengan BR dan I tidak ada pengacakan yang diamati dan eliminasinya ialah E2. Selanjutnya, efek substituen. Terdapat dua cara substituen agar dapat mempengaruhi regiokimia. Yang pertama ialah regiokimia, pembentukan ikatan rangkap 3 relatif terhadap substituen ketika gugus pergi X di posisi meta terhadap substituen. Hal ini berkaitan dengan susunan meta dalam reaktan, karena susunan orto dan para dari substituen dan gugus pergi hanya dapat menghasilkan satu susunan regiokimia pada zat antara bensin. Karena dalam langkah penentu laju yang menentukan regiokimia ikatan rangkap 3 melibatkan deprotonasi, diperkirakan keasaman hidrogen akan dipengaruhi regiokimia. Di sini dapat dilihat ketika substituen Y penarik elektron, regioisomer B lebih disukai karena hidrogen orto terhadap substituen paling asam. Nah, jika substituennya adalah pendonor elektron, maka regioisomer A lebih disukai karena hidrogen yang letaknya lebih jauh bersifat paling asam. Nah, cara kedua yaitu dengan penambahan nukleofil pada ikatan rangkap 3. Dengan substitusi orto dalam reaktan, ikatan rangkap 3 dapat mengalami adisi nukleofil menghasilkan produk orto atau meta. Nah, di sini kita dapat melihat kemungkinan regioisomer gambar A dapat dilihat dengan substituen orto pada reaktan, ikatan rangkap 3 dapat mengalami adisi nukleofilik untuk menghasilkan produk orto atau meta. Nah, kelompok penarik elektron penambahan langsung nukleofil untuk menempatkan karbanion sedekat mungkin dengan gugus penarik elektron ketika substituennya adalah CV3 dan reaksinya melibatkan anion berpindah dalam amonia, hanya produk meta yang ditemukan. Namun dengan gugus penyumbang elektron seperti Y sama dengan metil, terdapat campuran produk orto dan meta yang hampir setara. Pada gambar B, dapat dilihat ketika gugus pergi terhadap gugus pergi adalah dalam posisi para terhadap substituen. Nah, efek substituen terhadap adisi nukleofilik pada ikatan rangkap 3 lebih rendah dan banyak substituen yang memberikan campuran produk para dan meta yang hampir sama. Nah, yang terakhir ini gambar C dapat dilihat reaktan yang tersubstitusi meta memiliki dua isomer yang memiliki ikatan rangkap yang berbeda. Hal ini memiliki alasan yang sama seperti alasan sebelumnya, memprediksi regiokimia penambahan nukleofilik kedua isomer tersebut. Dalam hal ini, jika Y sama dengan CV3, maka pada kedua langkah tak hanya ditemukan produk meta regioselektivitas,
Namun dengan Y sama dengan metil, ketika ketiga produk mungkin ditemukan dengan produk meta yang lebih mendominasi. Oke, baik. Materi selanjutnya itu reaksi SRN1 pada cincin aromatik. Kayak substitusi aromatik radikal nukleofilik atau SRN1 adalah jenis reaksi substitusi di mana substituen itu tertentu pada senyawa aromatik digantikan oleh nukleofil melalui spesies radikal bebas perantara gitu kan. Jadi pada reaksi substitusi itu selain bisa jadi jalur elektrofilik, nukleofilik, bisa juga melalui jalur radikal. Nah, pada reaksi itu biasanya itu halida-halida tetraaktifasi itu mengalami substitusi nukleofilik di dalam reaksi berantai dengan melibatkan anion radikal pada tahap inisiasi transfer elektron. Nah, nukleofil yang digunakan biasanya itu adalah enolat keton, ion amida, dan anion tiol gitu kan. Nah, pada contoh yang ada di slide itu menggunakan anion tiol. Nah, inisiasi biasanya dilakukan dengan salah satu atau dua cara gitu kan. Di antara itu dengan cara elektron solvasi atau solvated elektron gitu kan. Nah, yang kedua itu dengan cara eksitasi fotokimia gitu kan, di mana nukleofil adalah donor elektron. Nah, kemiripan dua tahap pertama dengan reaksi SN1 mengarah kepada penandaan SRN1. Nah, biasanya pelarut yang digunakan pada reaksi itu adalah amoniak cair dan dapat juga melibatkan basa kuat bila mana diperlukan, seperti contoh untuk pembentukan enolat. Nah, mekanisme ini umum terjadi gitu kan dengan cincin aromatik yang mudah tereduksi dan dapat mendelokalisasi anion radikal. Oke, adapun contoh reaksi gitu kan untuk reaksi SRN1 yang umum gitu kan itu reaksi Sandmeyer. Nah, untuk reaksi Sandmeyer sendiri itu kan ada jenis reaksi substitusi yang banyak digunakan dalam produksi aryl halida dari garam aryl diazonium. Nah, dapat diperhatikan juga gambar di bawah ya. Nah, untuk reaksi Sandmeyer ini mengikuti mekanisme radikal bebas seperti yang dibilang sebelumnya karena reaksi SRN1 gitu kan pasti ada radikalnya gitu kan. Merupakan di mana sintesis aryl halida dari aryl amina primer melibatkan pembentukan garam diazonium dan transformasi zat antara diazo menjadi aryl halida gitu kan, yang merupakan pemindahan nukleofil. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut untuk mekanisme yang di bawah gitu kan, reaksi Sandmeyer dimulai dengan transfer satu elektron dari tembaga ke diazonium. Nah, hal ini akan menghasilkan pembentukan radikal diazo yang tidak berpartisipasi serta tembaga 2 halida. Nah, sebuah molekul gas nitrogen kemudian dilepaskan oleh radikal diazo menghasilkan radikal aryl yang kemudian bereaksi dengan tembaga 2 halida untuk memulihkan katalis tembaga 1 halida. Nah, setelah itu akan diperoleh produk akhir berupa aryl halida gitu kan. Nah, ini yang radikalnya. Oke, kemudian untuk contohnya juga untuk reaksi Sandmeyer itu ada pembentukan ion nitrosonium gitu kan. Nah, untuk reaksi pembentukan ion nitrosonium itu diambil dari natrium nitrat dan asam untuk membentuk asam nitrat gitu kan. Nah, berikutnya itu adalah dua langkah protonasi yang menghilangkan satu ekivalen air. Nah, hal ini akan menghasilkan pembentukan ion nitrosonium gitu kan atau kation nitrogen monoksida gitu kan. Nah, ion bertindak sebagai elektrofil ketika direaksikan lebih lanjut dengan amina aromatik atau heterosiklik misalnya anilin. Nah, akhirnya garam diazonium terbentuk. Nah, reaksi dilakukan pada suhu berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Oke, adapun contoh selanjutnya itu mekanisme sendiri juga untuk pembentukan ion benzene diazonium. Oke, baik. Kemudian akan dibahas untuk masih subbab yang reaksi SRN1 pada cincin aromatik itu tentang dorongan elektron gitu kan. Nah, sumber elektron ini, nah itu akan menyumbang elektron ke cincin aromatik gitu kan, sehingga menghasilkan anion radikal reaktan. Nah, hal ini akan menyebabkan keluarnya gugus pergi secara heterolitik gitu kan.
Ini dapat dilihat di gambar seperti 6 ini. Nah, reaksi radikal aril yang dihasilkan dengan nukleofil menghasilkan anion radikal lain gitu kan. Dihasilkan anion radikal lainnya juga. Nah, yang mentransfer elektron ke reaktan lain untuk menyebarkan rantai. Nah, reaksi-reaksi ini tuh sangat umum terjadi dan seringkali menjelaskan produk-produk yang tidak biasa dalam reaksi substitusi aromatik. Oke, kemudian ada juga beberapa observasi eksperimental gitu kan. Jadi reaksi SN1 ini gitu kan. Yang pertama ada cincin aromatik polinuklir gitu kan, lebih rentan terhadap reaksi ini dibandingkan benzena sederhana. Nah, ini karena si anion radikal pertama yang terbentuk dari reaktan itu lebih stabil. Ya, karena peningkatan delokalisasi gitu kan. Dia lebih stabil gitu kan. Dengan adanya peningkatan delokalisasi itu. Nah, banyak gugus pergi yang berpartisipasi dalam reaksi SN1 pada cincin aromatik, dan termasuk ada FCl, BRI, SOS, dan NR3+ gitu kan. Nah, gugus pergi juga itu memerlukan nukleofil dengan potensial oksidasi yang cukup rendah gitu kan, untuk memberikan transfer elektron yang menguntungkan ke cincin aromatik. Dan yang itu ada mekanisme ini juga dapat dimulai dengan elektron terlarut dalam amonia secara elektrokimia atau dengan transfer elektron yang diinduksi foto. Nah, oke, baik. Selanjutnya itu ada sebab selanjutnya gitu kan, ada substitusi aromatik radikal. Nah, ada juga reaksi substitusi aromatik yang melibatkan radikal yang tidak berlangsung melalui reaksi berantai. Nah, sebelum itu kan kita kan bahas soal yang kayak berlantai ya kan. Nah, ini mah kayak berlantai gitu kan. Sebaliknya itu penambahan radikal itu diikuti dengan eliminasi radikal gitu kan. Kayak nggak berlantai tapi radikal itu diikuti dengan eliminasi radikal gitu kan. Nah, ini akan dibahas jika di sebab itu ada dorongan elektron, efek isotop, dan regiochemistry gitu kan, atau geokimia. Nah, untuk dorongan elektron sendiri gitu kan. Nah, substitusi aromatik radikal terjadi secara bertahap gitu kan, melibatkan zat antara radikal yang memiliki beberapa struktur resonansi gitu kan. Ada karbon di mana radikal ditambahkan memerlukan radikal lain atau zat pengoksidasi. Nah, reaksi dari dorongan elektron yang dapat ditunjukkan ini pada skema 10.2.7 yang ini. Nah, ketika pengambilan hidrogen dilakukan oleh radikal lain, nah, hal ini akan mengakhiri rantai potensial. Dan tentu saja substitusi aromatik radikal biasanya bukan bereaksi berantai gitu kan. Nah, mekanisme yang ditunjukkan tuh sebenarnya itu kan merupakan penyederhanaan dari reaksi yang biasanya terjadi dalam reaksi-reaksi ini gitu kan. Nah, ada banyak juga jalur yang bersaing gitu kan, ada yang bersaing gitu kan, banyak bersaing. Nah, terus dimerisasi radikal perantara sering terjadi juga gitu kan, menghasilkan produk regioisomer gitu kan. Nah, disproporsionasi dan penggabungan dengan radikal lain juga mungkin terjadi. Oke, baik. Kemudian ada efek isotop gitu kan. Oh, salah slide. Oke, salah. Oke, baik. Selanjutnya itu ada efek isotop gitu kan. Nah, salah satu dari dua langkah yang ditunjukkan di skema sebelumnya, ada di 22.7 slide sebelumnya, nah, dapat menentukan secara kasar gitu kan, tergantung pada sifat radikal yang ditambahkan dan substituen pada cincin benzena. Nah, untuk penambahan radikal fenil pada deuteriobenzena nanti menunjukkan efek isotop yang dapat dilihat kan di persamaan yang ini. Si perdeuterio benzena itu diaksikin sama radikal fenil yang ini, nah itu nggak bakal ngasilin efek isotop gitu kan, yang dapat diukur gitu kan. Nah, sedangkan untuk radikal benzoil yang ini, nah itu pada saat direaksikan dengan benzena itu kan mempunyai efek isotop gitu kan. Nah, ini berarti gitu kan, penambahan radikal merupakan penentuan laju gitu kan, dan bersifat irreversibel gitu kan, irreversibel untuk fenil, sedangkan reversibel untuk benzonil. Yang langkah pertama bersifat reversibel dan langkah kedua itu merupakan ekspresi laju gitu kan. Nah, oke, jadi itu kan dapat di highlight lagi gitu kan, bahwa penambahan radikal itu merupakan penentu laju, dan yang untuk si fenil dia itu kan sifat irreversibel dan dapat diukur dengan isotopnya, sedangkan yang radikal benzol itu reversibel dan dapat diukur dengan efek isotopnya. Oke, selanjutnya ada regiochemistry gitu kan, geokimia. Nah, ini yang pertama tuh hampir semua substituen
pada cincin benzene itu meningkatkan laju penambahan radikal gitu kan. Oke. Nah, hal ini itu mencerminkan fakta bahwa gugus donor dan penarik elektron menstabilkan zat antara gitu kan, antara radikal. Nah, selanjutnya itu dengan radikal preferensi untuk substitusi. Oke, sebentar. Oke, dengan radikal preferensi untuk substitusi orto, meta, dan para secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan substitusi elektrofilik gitu kan. Nah, ini dapat misalkan gitu kan, untuk penambahan radikal fenil ke toluena gitu kan, itu kan memberikan faktor laju parsial untuk orto, meta, dan para, dan masing-masing itu sebesar 3,3, 1,1 dan 1,3 gitu kan, 3,3, 1,1 dan 1,3. Sedangkan untuk penambahan radikal fenil pada nitrobenzene itu jumlahnya masing-masing itu ada 9,4, 1,2 dan 9,1. Nah, sebagai contoh selanjutnya terakhirnya gitu kan, ada penambahan radikal benzoil ke metoksi benzena gitu kan. Nah, itu hanya akan memberikan angka yang sedikit lebih besar gitu kan, yang punya faktor laju parsial masing-masing itu sebesar 20,7, 0,3 dan 20,4. Nah, oke, selanjutnya efek polar yang ditemukan pada penambahan aromatik elektrofilik jauh lebih kecil dibandingkan dengan penambahan radikal gitu kan. Nah, hal ini sebagian besar itu disebabkan oleh faktor bahwa pengaruh terhadap stabilitas radikal gitu kan, kelompok penyumbang dan penarik elektron lebih rendah dibandingkan pengaruhnya terhadap ion mobilinium gitu kan. Oke, itu selanjutnya itu sensitivitas yang lebih rendah juga disebabkan oleh keadaan transisi awal untuk adisi radikal, karena adisi bersifat eksotermik, dan keadaan transisi akhir untuk adisi elektrofilik itu karena adisi ini bersifat endotermik gitu kan. Oke, ini berdasarkan postulat Hammond gitu kan. Nah, keadaan transisi awal untuk adisi radikal akan memiliki sedikit karakter radikal pada cincin aromatik. Nah, oleh karena itu kan substituen pada cincin mempunyai efek yang kecil gitu kan. Nah, sebaliknya adisi elektrofilik mempunyai keadaan transisi akhir, dan karakter ion karbonium telah berkembang secara luas dalam keadaan transisi. Nah, sehingga substituen itu mempunyai efek yang lebih besar gitu. Oke, mungkin cukup sekian kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.